Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Ya, pemirsa TVRI Bengkulu, terima kasih Anda kembali menyaksikan Berendo masih bersama saya Friko Zuhri. Dan tema kali ini terkait dengan penataan dan pengelolaan wisata Pantai Panjang. Nah, kalau kita bicara tadi wisata Pantai Panjang, baik dari histori, kemudian bagaimana penataan pengelolaan, bahkan strategi yang sudah akan diterapkan nanti gitu ya Pak. Nah, sebetulnya tantangan sendiri kalau dari Cik Ben sendiri melihat, tadi kan banyak histori-histori yang sudah dijelaskan gitu. Apa tantangan terbesar gitu untuk kita bisa membangun Pantai Panjang ini sendiri di era sekarang gitu nih, Cik Ben? Kemarin dikatakan Pantai Panjang akan dijadikan objek wisata internasional, walaupun itu fiksi juga Pak. Oh, internasional. Sumatera Barat itu belum internasional, kita nasional juga belum kan gitu. Banyak faktor yang banyak kategori yang perlu diisi dalam objek wisata bahari Pantai Panjang itu. Yang kita lihat itu seandainya ada turis seperti tahun 85 pernah turis mandi di Pantai Nala, lantas masyarakat datang rame-rame ngelilingi turis itu. Cuma itu nggak bertahan lama, risih dia. Nah, turis mandinya nggak mungkin nggak pakai budayanya berbeda. Gitu ya? Budaya berbeda. Lantas korelasi dengan budaya kita gimana? Itu perlu dipikirkan juga oleh pemerintah kota. Maksud kita itu membangun objek pariwisata, kita support. Cuman tolong dilihat dari landasan historinya gimana, sosiologinya gimana, geografinya gimana, nanti include ke kebudayaan yang ada gitu. Ya, artinya untuk membangun wisata ini bisa sampai go internasional perlu dipikirkan juga bagaimana tradisi, budaya yang dimiliki oleh masyarakat. Terlalu jauh kalau gitu ya. Jangan bicara internasional, terlalu jauh itu tuh. Oke. Itu omon-omon aja itu. Sebetulnya menjadi harapan untuk kita semua. Karena kalau kita melihat bukan hanya Bengkulu tadi sempat diceritakan oleh Pak Sami, bahkan dari Ibu Kejari sendiri bilang gitu ya, kayak Bali pun sendiri sebetulnya hampir sama untuk kondisi pantai, tapi pengelolaannya yang diperhatikan. Makanya nanti masukkan dari ke pemerintah kota yang bisa untuk mandi itu, Pak, di Pantai Nala itu bisa mandi. Cuman yang di tali air di depan jembatan itu ada namanya tali air. Itu nggak boleh mandi. Jadi ke pantai dari Simpang Nala itu sampai ke Pasir Putih itu nggak boleh mandi. Ada batasan-batasan. Ada, gitu ya? Tapi yang kesini boleh gitu. Oke, baik. Dan pemirsa, sebelum kita lanjut ke perbincangan kali ini, kami juga ingin mengundang Anda untuk dapat berdialog interaktif bersama kami. Dapat menghubungi TVRI Bengkulu melalui telepon 0811101321. Sekali lagi, Anda dapat berdiskusi bersama kami melalui dialog interaktif di 0811101321. Kami tunggu partisipasi dari pemirsa yang menyaksikan kali ini. Baik, nah kalau kita bicara tadi bagaimana pariwisata Pantai Panjang ini bisa go internasional, bahkan go nasional gitu ya Pak. Ini menarik kalau kita bicara soal Bali tadi. Bali ini kan sebetulnya kalau kita melihat Pantai Panjang ini hampir sama lah kondisinya, sama-sama pantai gitu yang bisa kita kunjungi. Nah, apakah kedepannya sudah ada rencana untuk bisa menarik investor dan sebagainya, tapi tetap mempertimbangkan yang disampaikan oleh Cik Ben terkait dengan bagaimana budaya dan lain sebagainya nih. Gimana nih Pak Sami? Ini pertama Cik Ben, kita harus optimis. Kita akan menempuh jarak 1000 km. Ya sekarang kita belum langkah. Tetapi langkah pertama dipastikan dengan bismillah kita melangkah langkah pertama untuk mencapai 1000 km. Bagaimana itu? Itu harus ritme yang harus kita atur. Tentu tidak bisa kalau kita baru 100 meter kita sudah lita. Ini yang harus kita pikirkan. Itulah strategi. Makanya kita mulai dari awal, dari sekarang ini sudah kita pisahkan ke sini. Yang pedagang tadi, ada pertama banyak, masuk akal mereka. Pak, bagaimana Pak, kami biasanya hampir 1 hektar punya kami satu orang. Kursinya ada 100 dengan meja 100. Masa dikasih 5 meter kali 10. Tetapi dia nggak tahu ada campur tangan nantinya di situ. Kita sudah mempersiapkan UMKM. Kita mempersiapkan mendatangkan orang.
Pak Gubernur siap mendatangkan 1.000 orang pengunjung. Dia mungkin karena sudah dia buktikan salah satu di antaranya. Artinya ini, dan kita juga bisa konsentrasi di situ. Gimana mendatangkan, Pak, kami ini cuma dapat 20.000 misalnya katanya satu hari. Walaupun itu dia bercanda. Tetapi inilah tangan-tangan pemerintah yang harus hadir di situ. Selama ini mohon maaf itu tidak hadir. Kalau kita hadir, TVRI, kita live di Pantai Panjang, senam bersama, OPD, sekolah, kita latihan pramuka, silat, karate, voli pantai di situ, ada kejuaraan lomba burung dan sebagainya. Kita diskusi bagaimana latihan TikTok, itu yang paling kecil lah, TikTok atau selfie ibu-ibu. Kita ajari bagaimana dia seperti itu sederhana. Tidak perlu mahal-mahal. Ada wadah pada intinya. Ada wadah, dan sekarang ini yang mewadahi yang belum ada nih. Kalau sekarang ini kalau kan jualan lajulah gitu. Nah, hal-hal seperti ini tidak hadir, tidak menyelesaikan masalah. Ketika ada UMKM, hari ini teman-teman kepala daerah atau bapak-bapak kita kepala daerah di Jawa Timur, hari ini sudah dinyatakan di pilihan yang alternatif ke-6 program nasional itu koperasi merah putih untuk desa dan kelurahan. Salah satu di antara itu ada Pok Darwis. Bagaimana kita mau memberikan koperasi Pok Darwis kalau di sini ada tua, kalau di sini ada yang liar, ada kamar mandi, nah ini yang harus kita tata, fasilitas itu ketata. Kemudian bahasa mungkin bahasa Inggris juga perlu untuk nyamuk. Juga latihan senyum. Ini latihan senyum ini payah. Senyum ini bagian dari sapa salam untuk selamat datang di Bengkulu gitu. Jadi memang pada intinya Pak, untuk pengelolaan ini kan tidak hanya peran dari pemerintah saja, tetapi juga bagaimana peran dari masyarakat kita. Tadi dari UMKM, kemudian masyarakat umum pun juga berperan. Ini artinya ada sadar wisata. Ya, Darwis di ya. Bali sini kita melihat ada sadar wisata di sini. Jadi bukan hanya tugas pemerintah dan dari tokoh adat, tokoh masyarakat dan sebagainya, tapi juga masyarakat pun sadar akan adanya potensi yang ada di Provinsi Bengkulu. Tapi kita berharap pemerintah kalau nak membangun objek pariwisata itu, ajaklah tokoh-tokoh masyarakat yang ada, budayawan yang ada, betul. Yang selama ini nggak pernah dilakukan oleh pemerintah kota. Oke, baik. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita lanjutkan kembali. Dan pemirsa TVRI Bengkulu, tetap bersama kami di TVRI Bengkulu dalam Brendo. Kami akan kembali usaha jeda pariwara berikut ini.